Kalau dia nanti perempuan yang karena zina itu, karena dia tidak punya nasab ayah, dia besar nanti mau menikah, siapa wali nikahnya? Wali hakim. Kalau karena malu, ayah biologisnya malu ibunya ini nanti pas akadnya nikah, dia sembunyikan statusnya, kami tidak tahu di KUA, terjadi pernikahan, maka dalam pemahaman agama itu pernikahannya tidak sah. Karena dilakukan oleh wali yang tidak sah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang sah dan 2 saksi yang adil. Ayah biologis karena zina, karena dia melahirkan anak yang tidak punya nasab pada dia, anak yang tidak sah, dia tidak berhak jadi wali nikah. Kalau di pasaran nikah tidak sah, terjadi perbuatan zina terus menerus, yang menanggung dosa ayah amaknya yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang tidak kami sebutkan nama dan gelar satu persatu, anak-anak kami, para pelajar yang masih hadir di subuh ini, seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini, di Ramadan yang ke-26 ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa beribadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan 2 pedoman hidup, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu. Maka mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu dalam menjalani seluruh aktivitas kita, agar kita tidak tersesat. Ibu dan Bapak, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam tadi kami yakin sudah dibahas oleh Ustaz kita tentang la taqrabuz zina. Ayat yang kami bacakan ini tentu sudah dikupas malam tadi. Tapi pagi ini kami ingin melanjutkan dalam kajian lain, Ibu dan Bapak, akibat nyata dari perzinaan ini. Jadi judul kita begini adalah, mungkin di antara salah satunya adalah terjadinya kehamilan sebelum nikah. Jadi judul kita pagi ini adalah pernikahan
wanita hamil karena zina. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, makanya ayat melarang mendekati zina itu akan menimbulkan mudarat yang amat besar. Makanya ini dianggap sebuah perbuatan keji zina itu, Ibu. Keji. Jadi jangankan melakukan, lagi mendekati itu sudah diharamkan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, innahu kana fahisha, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wasa'a sabila, dia adalah seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Berarti kalau ada orang melakukan zina atau terjebak zina, dia sudah masuk kepada sebuah jalan yang paling buruk dalam kehidupan ini. Zina itu tidak hanya membahayakan, merusak orang yang melakukan zina itu sendiri, tapi merusak dan memalukan keluarganya, merusak dan memalukan teman-temannya mungkin sekantor, memalukan tetangga sekitarnya, memalukan masyarakat seluruhnya, karena seseorang sudah berbuat zina. Nah, ada dua, Ibu Napa, dua akibat yang terjadi bagi pezina ini. Yang pertama, kalau dia belum menikah, Ibu Napa, maka berteman, berpacaran namanya, maka terjadi diantaranya adalah kehamilan sebelum nikah. Kalau dia berzina, sudah punya pasang suami istri, itulah yang kita kenal dengan perselingkuhan. Perselingkuhan adalah faktor yang juga sekarang terbanyak, Ibu dan Bapak, terjadi perceraian di pengadilan karena perselingkuhan. Perselingkuhan membuat rusak, hancur tatanan rumah tangga yang selama ini dibangun, Ibu. Bagi orang-orang yang melakukan ini, sudah kita dengar, sudah kita lihat, mungkin Ibu Bapak tahu kasus-kasus ini tidak jarang lagi terjadi. Nah, saya, Ibu Bapak, selaku penghulu yang binasi penghulu sejak 2005, itu sudah berpengalaman berkali-kali, Ibu Bapak, di kecamatan yang berbeda, itu melayani kasus pernikahan wanita hamil karena zina ini. Kita tidak akan bahas siapa orangnya, tapi fakta kenyataan itu sudah di mana-mana, Ibu Bapak. Tidak hanya satu tempat. Kita bicara sama penghulu di Sumatera Barat, bicara juga di luar Sumatera Barat, kasus perzinaan yang hamil karena zina ini, lalu dia menikah, itu tidak satu dua lagi. Kalau boleh Pak katakan, sudah banyak. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan, Ibu Bapak, yang ada di masyarakat, beberapa pertanyaan masalah pernikahan wanita hamil karena zina ini. Ada yang pertanyaannya, yang pertama, bolehkah menikahkan wanita hamil karena zina? Itu satu pertanyaan, Bu. Yang kedua ada lagi pertanyaan, apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir? Pertanyaan ketiga, bagaimana status anaknya? Kalau nyebut ke padusi, lah gadangnya mau nikah, siapa wali nikahnya? Apakah boleh ayah biologisnya atau wali hakim? Itu kalau padusi. Kalau nyanak tuh anak nanti laki-laki, si anak nanti ada adiknya yang kedua perempuan, nanti adik yang perempuan yang mau menikah besar dia, boleh tidak abang ini yang kena zina ini menjadi wali nikah bagi adiknya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, dan kami di waktu yang berbahagia ini izin untuk menjawabnya, Ibu dan Bapak. Yang pertama dulu, pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, bagaimana hukumnya, bolehkah menikahkan wanita hamil karena zina? Sebelum saya jawab, Ibu dan Bapak, izin saya bertanya dulu pada Bapak Ibu. Pak ya, kalau pendapat apa Ibu yang Ibu tahu, rasanya boleh tidak, Ibu dan Bapak? Pak Haji, Pak, izin bagi pendapat apa dulu? Boleh tidak Pak nikah wanita hamil karena zina, Pak? Tidak, Pak. Kira-kira baru, Pak.
Enggak Pak Jina. Ibu belakang Pak Bu. Boleh Bu? Bertanya, boleh atau indah menikahkan wanita hamil karena zina Bu? Izin bertanya Bu. Boleh? Sepakat satunya boleh Bu? Oh, boleh kalau itu jodohnya. Kalau enggak itu jodohnya Pak Bu? Nyoba zina. Rupanya laki-laki kok lari. Ada laki-laki lain kok ingin menikahinya Bu? Nah, sah. Kalau Jonana menghamil itu boleh. Sepakat Bu? Iya itu yang kita mau cari itu. Izin Pak waktu kan karena aku kajian fikih kan kajian syariat harus buka kuliknya gitu. Nanti Ibu nanti ke fakta kenyataan kok akan bisa jadi kita berdoa mudah-mudahan nanti tidak terjadi pada keluarga kita. Ibu disudi Pak Bu, boleh Bu? Boleh Bu? Pendapat Ibu lah dulu. Boleh Bu menikahkan wanita hamil karena zina Bu? Boleh ya. Iya. Pokoknya pagi kau ada dua pendapat Pak ya. Pendapat Pak Haji di Meko kan enggak ya Pak ya. Lah. Ibu napa ini mereka Pak? Sebelum Pak menjawab boleh hendaknya, wanita hamil itu Ibu napa? Ada dua macam. Ya, dua macam. Yang pertama hamilnya karena zina, yang kedua hamilnya karena bersuami secara sah. Nah, yang karena zina enggak lah aja lah. Contoh zina kok nyoba pacaran, lalu menikah lah. Kalau langsung nyoba gue, nah, berisi kampi aja Bu ya. Nah, itu karena zina tuh. Adalah beko ibu-ibu yang menikah dia resmi, hamilnya Ibu apa? Terjadi perceraian. Dia sedang hamil, bercerai, apakah caranya karena cerai hidup? Pisah sedang hamil itu cerai pengadilan? Atau mungkin dia cerainya buah tangan atau meninggal suaminya. Berarti wanita hamil meninggal suaminya. Jadi bagi dua aja dulu Bu. Pertama hamil karena zina, yang kedua hamil karena pernikahan sah, lalu suami ini meninggal atau bercerai hidup. Keduanya beda hukumnya Bu. Nah, yang karena zina ini itu boleh dinikahkan karena tidak ada yang menghalangi dia nikah. Dia tidak punya masa iddah dan dia tidak punya suami yang sah. Jadi secara hukum tidak ada menghalangi terhalang nikah. Karenanya wanita hamil karena zina ini dia boleh dinikahkan. Ya, nanti kita lanjut ya. Yang tidak boleh tuh yang hamil karena ada suaminya sah, dia meninggal atau cerai hidup. Iko yang haram tidak boleh nikah. Yang banyak wadanga sebagian masyarakat disamuan yang dua kok. Nah, kalau dia punya suami meninggal Ibu napa? Itu dia tidak boleh dinikahkan karena dia memiliki masa iddah dua sekali jalan. Pertama iddah kehamilan, yang kedua iddah kematian suami. Lalu nama dipakai Ustaz? Pakai nama yang panjang. Sebab ada dua kemungkinan. Kalau hamilnya baru 2 bulan, kalau hamil kan iddahnya sampai melahirkan. Kalau mati suami iddahnya 10 sampai bulan 10 hari. Lalu kalau beko badempetnya Bu apa? Dia hamil, meninggal suaminya, tinggal iddah nama yang panjang. Contohnya, kalau hamilnya 2 bulan, paling panjang nama Bu, iddah hamil sampai melahirkan. Sebab beko kalau 2 bulan yang meninggal suaminya dipakai sampai bulan 10 hari kematian, umurnya baru 6 bulan 10 hari, masih hamil. Tak bisa nikah. Itu makasih Bu. Kalau hamilnya 8 bulan, meninggal suaminya, dipakai meninggal suami. Tak kehamilan begitu. Karena kalau 8 bulan, sebulan lagi anak, kalau pakai kematian iddah hamil tuh, sementara suaminya baru sebulan meninggal. Maka dipakai yang paling panjang. Berarti dipakai sampai bulan 10 hari pakai. Berarti sebulan kehamilan tambah 3 bulan 10 hari berarti lah 3 bulan 10 hari umur anaknya baru habis masa iddahnya baru boleh menikah. Nah, haram hukumnya menikah dalam masa iddah. Iko yang tidak boleh. Tapi kalau hamil karena zina itu boleh dinikahkan. Makanya Bu apa? Kasus-kasus kalau dia hamil karena pezina itu
urus surat-suratnya, pergi ke kantor kami di KUA, itu kita layani dengan sesuai aturan. Nikahnya sesuai aturan. Rukunnya kita lihat, kita penuhi benar. Ayahnya harus wali yang sah, ada tadi perempuan laki-lakinya, ada saksinya 2 orang yang adil, ada sirat takliknya. Berarti setelah itu nikahnya sah. Kemudian kalau nikahnya sah Ibu Napa, maka pergaulan berikutnya adalah pergaulan yang halal, yang dibolehkan karena sudah terjadi pernikahan yang sah. Lah tajawid cik, jelek Pak Ibu? Jelek. Jangan beda kalian. Nah, satu. Yang kedua, apakah perlu dinikahkan ulang setelah anaknya lahir? Nah, survei Bapak dulu Bapak. Izin Pak, yang ditonggak Pak, izin Pak. Kalau pendapat apa rasanya Pak? Nikah ulang boleh Pak, sudah layak anak Pak? Iya Pak? Tidak perlu Pak ya? Karena rasa nikah. Yang di ujung Pak? Kan 2 pendapat Pak. Kecap Pak ditonggak, tidak perlu. Kecap Pak disudi itu perlu ulang dia Pak? Lah, 2. Ibu Pak Bu? Iya, kalau sah tidak perlu diulang Bu ya. Ada yang lain pendapat Bu? Tidak. Jadi betul Bu. Kalau dia nikahnya sudah sah, memang kita dengar di masyarakat Ibu Napa, ini mungkin perlu kita berdiskusi, perlu mengaji, mengkaji syariat kok, harus baca jalan Pak. Nah, kalau dia hamil karena zina tadi, kita nikahkan sah tadi, bergaulnya sah, berarti sudah terjadi pernikahan sah. Lalu perlukan nikah ulang lagi setelah anak lahir? Tidak diperlukan. Aco ada ngayo Bang yang ditapi, yang wak nanga kira-kira untuk apa dinikah ulang tadangannya Pak? Apa yang tadangnya Pak? Aku harus nikah ulang boleh Pak? Izin bertanya Pak. Siapa banyak tadi Pak? Abang. Ini. Iya biasanya nikah ulang. Yang tadangnya kira-kira nikah ulang tuh tujuannya apa Pak? Iya. Iya. Berarti dengan dinikah ulang beko berarti anak zina itu gitu Pak? Iya. Berarti maksudnya Pak, apa tujuannya nikah ulang balik untuk apa kira-kira Pak? Atau yang tenang Pak, bagi pendapat dulu Pak. Izin balik Pak. Supaya sah nikah yang dinikahkan waktu hamil tuh Pak? Ya, baik Pak ya. Ya. Iya Pak, betul Pak. Makasih Pak. Kita ingin berbagi baik Pak. Jadi benar Pak, itulah yang sama pahami Pak. Nah, tadi sudah kita sampaikan, karena dia hamil karena zina itu, dia tidak punya suami yang sah. Nah, lalu dulu Bu, anak yang lahir ini dalam konsep kajian agama dan kajian aturan sekarang yang benar Pak adalah anak ini tergolong anak yang tidak sah. Karena anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dan dilakukan hubungan suami istri setelah pernikahan sah. Ini menjadi yang ketiga dulu, ini status anak. Berarti anak karena zina ini adalah anak yang tidak sah, lalu dia tidak punya nasab ayah, nasabnya hanya ibunya. Nah, kita dulu yang 3 dulu. Berarti secara agama dan hukum pemerintah Pak, anak karena pezina ini dia tidak punya nasab ayah. Ini diantara akibat yang dirusak oleh perzinahan ini Pak. Nah, lalu pertanyaan tadi Pak, perlukan nikah ulang? Nah, itu tidak diperlukan lagi karena nikahnya tadi tidak ada yang menghalangi nikah, nikahnya sah, pergaulannya sah, boleh dia berbuat secara halal. Kalau dinikah ulang lagi, berarti nikah yang tadi icak-icak gitu. Tidak ada Pak. Tidak ada nikah 2 kali dalam konsep ajaran agama dan aturan pemerintah kita. Jadi buat apa nanti kalau terjadi hal seperti itu, tidak perlu nikah ulang setelah anak lahir. Karena tidak akan bisa merubah status anak, tidak akan bisa merubah perbuatan yang lama itu jadi halal lagi, itu sudah terjadi. Tidak bisa awak japik balik untuk membenarkannya.
Jadi izin Pak, berarti dalam ilmu kita itu tidak perlu nikah ulang, boleh Pak? Izin Pak. Nah, itu satu Ibu. Lalu yang ketiga tadi, status anak tadi. Jelaskan Bapak, anak karena perzinahan ini, itu statusnya adalah tidak punya nasab ayah. Hanya ibunya. Nah, makanya juga dicapil Bu Bapak, kalau yang nikah itu, mungkin Bang tahu tuh, itu nasabnya ke ibunya. Nah, ada ayahnya. Nah, lalu nanti dia ada kemungkinan dua Bu. Perempuan atau laki-laki. Nah, kalau dia nanti perempuan yang karena zina itu, karena dia tidak punya nasab ayah, dia biasa nanti mau menikah, siapa wali nikahnya? Wali hakim. Kalau karena malu, ayah biologisnya, malu ibunya ini nanti pas akadnya nikah, dia sembunyikan statusnya, kami tidak tahu di KUA, terjadi pernikahan, maka dalam pemahaman agama Ibu Bapak, itu pernikahannya tidak sah. Karena dilakukan oleh wali yang tidak sah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidain adl. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang sah dan dua saksi yang adil. Ayah biologis karena zina, karena dia melahirkan anak yang tidak punya nasab pada dia, anak yang tidak sah, dia tidak berhak jadi wali nikah. Kalau di pasangan nikah tidak sah, terjadi perbuatan zina terus menerus, yang menanggung dosa ayah amaknya yang tahu betul itu. Kasih tulari ceritanya. Nah, maka kami menghimbau Ibu Bapak, nah, yang terjadi itu wallahu a'lam. Ke depan kalau seandainya ada Ibu dan Bapak, karena masalah zina kom awak mengecek Ibu dan Bapak, bukan hanya kerajuan anak-anak kini, zina ndaknya karena anak muda, yang tua dulu juga, bahkan sejak zaman Nabi lagi Bapak. Perzinaan kok adalah perbuatan yang sudah terjadi. LGBT ini bukan sekarang, sejak zaman Nabi Lut lagi Bu. Makanya homoseks itu suka sama jenis itu, namanya liwat. Dia ambil dari kata Lut. Sodom itu kan daerah di Mesir Bu, zaman Nabi Lut. Sejak dulu lagi. Termasuk Sihab, persoalan suka sama perempuan. Nah, jadi kalau saya ada Ibu Bapak, bajujurlah ke kami Bu. Sampai kok kabar bisiak caranya babisiak, kita berasihan akad nikahnya. Saya sering Bu, saya dulu dinas di Agam, lebih kurang 10 tahun sebagai kepala KUA, itu sering menjadi wali hakim. Kita maaf Pak, namanya daerah Pak, itu tadi dialih dari awal, itu karena Joko Dimas saja Bu. Pengalaman saya Bu Bapak, 4 kali di kecamatan yang berbeda sebagai kepala KUA, itu rata-rata Anda kalau seperti ini. Saya sering menjadi wali hakim karena saya kepala KUA di daerah sebelum ini. Sekarang pun penghulu Pak, di kawasan Pati juga terjadi. Teman-teman lain juga terjadi. Nah, di telepon Pak. Jadi jujurlah ke kami, babi siap Pak, Iko, kamilah mendeko dulu. Jujur aja Pak. Kita jarian jalan, kita merahasian akad nikah. Daripada beko Ibu dan Bapak yang tahu masalah kau menanggung dosa gitu. Daripada nanti akad nikah tidak benar. Kenapa malu coba Ibu dan Bapak? Iyo malu, batu malu awak beko tahu aib awak. Tapi tidak berpikir dulu mengarajanya tidak malu gitu. Sebelum jadi ini. Maka mari, nah, ini kami himbau waktu yang berharga ini Bu Bapak. Mari jujur, termasuk ibu yang tahu. Contohnya saudara awak akan melakukan nikah, anaknya tahu Ibu dulu kasusnya perzinaan, babi siap saja lah Ibu. WA aja lah, kok kita proses dengan baik Ibu. Bapak Ibu tidak akan dipermalukan dekat orang ramai nanti. Ada loh cara-cara nanti. Sebab ijab kabulnya pun berbeda. Akad nikah anak kano zina, akad nikah wali hakim, akad nikah dengan ayah kandung, itu berbeda cara ijab kabulnya. Salah ijab kabul, salah nikahnya. Salah nikah, tidak sah hukumnya. Tidak sah hukumnya, berzina samanya berzina. Sama aja kumpul kebo sebenarnya. Karena pernikahan tidak sah. Kasih itu larinya Bu. Nah, kemudian yang terakhir Bu. Nah, kalau anaknya laki-laki ya, kan ada abangnya itu laki-laki, karena zina laki-laki ini, beko nikahnya sah, lah iya adiknya padusi. Berarti ada yang padusi kok, dia punya nasab tuh ayah ibu.
Tapi sementara abangnya ini nasabnya hanya ibunya. Beko pas anak yang kedua dia nyekolah gadang mau nikah, rupanya meninggal orang tua ayahnya. Kalau ayah meninggal, saya lihat dulu kakeknya, dua langkah kakek. Kalau tidak ada beralih ke saudara kandung. Belum paman ya Pak ya. Nah, ini satu lagi Pak. Kalau ada meninggal ayahnya Pak, urutan wali itu tidak paman langsung doh, saudara kandung lebih ada kek. Ini di masyarakat juga berdebat. Saya pernah di lokasi kan nikah berdebat habis. Yang paman adik ayah kau mengecek awak berhak Pak. Abangnya kau mengecek awak lo Pak. Nah, cakap dia ulah berebut wali nikah. Urutan wali nasab itu adalah yang pertama ayah kandung, yang kedua kakek. Kalau ada cek lain buyutnya kate. Kalau ada kedua, yang satu ayah, kakek, buyut. Kasampiang dulu saudara kandung nomor empat. Kalau tidak ada saudara kandung, saudara si ayah. Tidak ada saudara si ayah, anak saudara kandung. Lebih dahsyat dari paman rupanya lagi. Tidak ada anak saudara kandung, anak saudara si ayah. Sampai 5, 6, 7. Yang ke-8 baru paman kandung. Saudara kandung yang keempat, paman yang ke-8. Tidak bisa 8 duluan. Wali nikah itu bukan siapa nan ado ibu napa, tapi siapa yang paling berhak. Nah, karena ada ngapan awal nikah kau sianan ado lah pak kuah. Nah, bacara ibu je suami ibu kerajo di Padang atau di Jakarta. Kan nikah nak gadih, abangnya lai, mayahnya pak kuah kan, entah kama hilang pak. Nah, aduh kini berjanji kerja. Ada pula yang mengaku ayah ini hilang, mengaku ayah ini meninggal karena kebencian seorang ibu dengan suaminya. Karena berpisah, itu tidak boleh ya bu. Walaupun dia berpisah dengan ibu, dimanapun ayahnya ini cari dulu. Tidak sah nikah kalau tidak pasti keberadaan ayah. Ayah ini bisa menolak, ayah di Padang. Pasang saudaranya, dia bisa menggugat. Kok nikahkan pak gua? Kan saya ada. Dia bisa berpisahkan. Nikahnya tidak sah karena ayahnya ada. Cari dulu nah, keberadaannya. Karena tidak bisa ibu katakan yang namanya darah daging hak wali itu dari ayah kandungnya gitu. Beko benci bu dek bacara kan anggap saya lah mati ayahnya, lah mati paknya. Udah kecil lah mati padanya dek. Itulah kenyataan, itu kasus yang kita tangani bu Napa. Kita real menghadapi kasus seperti ini. Nah, terakhir tadi bu. Jadi kalau abangnya tadi meninggal ayahnya tadi, boleh tidak bu, abang yang karena zina ini jadi wali bagi adiknya? Tidak boleh bu. Nah, diawasi bu ya. Nanti bu tahu diawasi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tadi abang ini dia hanya nasab ibu, tidak punya ayah. Sementara adiknya ini punya ayah ibu. Wali nikah itu adalah hubungan melalui jalur ayah. Berarti tak putih di sini. Dek abangnya kok dia tidak punya ayah yang sama dalam konsep hukum Islam. Walaupun dia biologisnya sama, urusan lain tuh. Nah, berarti kalau tidak ada abangnya kok, caliak mungkin ada adiknya. Yang ketiga, adiknya itu lebih berhak dari abangnya ini. Itulah ibu dan bapak mungkin ingat waktu kita pada pagi hari ini. Bagian di antara hukum Islam yang perlu sama-sama ketahui. Yang penting ibu dan bapak, mari kita jaga diri sama-sama bu. Kita tidak ada yang aman dari pengaruh setan yang namanya zina ini. Tetap hati-hati, makanya jangan dekati. Apa jangan dekati itu? Jangan berdua-duaan. Cerita-cerita yang tidak mungkin. Ini saya apalagi sekarang kenapa? Kalau tidak karena punya adik yang perselingkuhan ini. Hati-hati kawan sakantua. Jangan lama-lama baduo di kantua. Tidak ada yang lain capek-capek. Hati-hati bu. Oh nak kabar ado Pak Ustadz, kami nak kamang-kamang ado. Janganlah, setan lebih ahli dari kita manusia ini. Ditutup muka beko. Awalnya cerita-cerita, bagarah-garah, mulai curhat. Mulai curhat pun apa? Terasa ada yang menerima curhatannya, lah mulai baper gitu. Perasaan. Yuk ya, beko saling membantu. Nah, laki-laki jadi pahlawan lah bagi orang yang bermasalah. Tak sangkui hati. Kalau hati tak sangkui pun apa? Ada kesempatan. Sase beko ibu napa. Kalau sase ibu napa, ingat anak bini di rumah, suami anak di rumah, hancur rumah tangga.
Lah banyak nambah lipe jabatannya diulah terbongkar zina ini Bu Napa. Kalau para pejabat, hati-hati, ini adalah jebakan iblis. Makanya itu seburuk-buruk jalan, maka mari kita jauhi. Mudah-mudahan keluarga kita Ibu Napa hidup rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu dalam lindungan Allah sampai nanti akhir kehidupan ini. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Lang, sudah Mas Bapak.